Bengkalis merupakan salah satu kabupaten penghasil sagu terbesar di Provinsi Riau. Untuk menjadi sajian yang lezat, memang proses panen sagu ini panjang sekali. Wah! Proses yang masih sangat sederhana ini saya kira memang menghasilkan belacan yang luar biasa. Bengkalis, tepatnya di Desa Berancah, ada olahan kudapan yang tidak biasa. Berada di jalur pelayaran internasional, aktivitas lalu lalang kapal di Selat Bengkalis, Provinsi Riau memperlihatkan pemandangan yang tidak biasa. Sebuah kapal kayu nampak berjalan pelan membelah lautan. Di belakangnya, mengular ratusan batang sagu yang dirangkai rapi mengikuti arah gerak perahu. Inilah dia, ratusan tual-tual sagu yang terkumpul yang sebentar lagi akan dibawa menuju tempat pengolahan sagu. Ikuti jejak saya, jejak petual. Sebelum sampai di Selat Bengkalis, asal-usul rangkaian tual ini dimulai jauh dari salah satu sudut pulau. Tepatnya di Desa Pematang Dukuh. Bengkalis merupakan salah satu kabupaten penghasil sagu terbesar di Provinsi Riau. Untuk menjadi sajian yang lezat, memang proses panen sagu ini panjang sekali. Dimulai dari titik ini, menebang pohonnya dulu, baru nanti mulai diangkut satu persatu. Rata-rata pohon yang ditebang berumur di atas 6 tahun, dengan ciri ujung batang yang mulai membengkak. Jadi pohon sagu ini panjangnya kurang lebih ada 5 meter dan mau dipotong per 1 meter supaya lebih mudah nanti dibawanya. Para penebang ini bukan pemilik kebun, melainkan pekerja lepas yang dibayar berdasarkan jumlah batang sagu yang dihasilkan. Kerjanya memang harus cepat. Tadi baru bersihin pohon yang di sana, di sini udah ditebangin lagi. Karena dalam sehari itu bisa 5 pohon yang ditebang. Jadi nggak heran kenapa disebut penghasil sagu terbesar. Provinsi Riau memiliki luas lahan sagu kurang lebih 87.000 hektar. Dengan jumlah produksi mencapai 274.000 ton per tahun. Hampir separuhnya berasal dari Kabupaten Bengkalis. Kini perjalanan panjang tual atau gelondongan sagu ini siap dimulai. Nah, jadi pelepah sagu ini memang sengaja dibikin trek supaya batang sagu yang ada di depan sana mudah untuk digelindingkan sampai ke arah depan. Bobot setiap batang sagu ini rata-rata mencapai puluhan kilogram. Kurang lebih berjarak 300 meter, tual ini akan terus didorong sampai keluar dari hutan. Untuk menyeimbangkan gerakan dari batang, jadi dorongannya juga harus sama rata antara sebelah kanan dan juga kirinya. Oke, karena mau lewat jembatan kayu jadi harus sama ahlinya. Parit kecil di pinggiran kebun sawit menjadi titik pemberhentian pertama.
kepentok kepala sendiri. Ya, ini langsung diarungkan di sungai. Nanti dia akan ketemu batang-batang pohonnya tuh di sebelah sana, dikumpulkan terlebih dahulu. Jadi sambil ditahan di sini, di sana diambil lagi satu persatu. Baru nanti ada proses penarikan. Kita ambil lagi, Bang. Tual sagu yang sudah terkumpul sementara akan terus terapung di parit ini, menunggu debit air naik yang akan membawanya ke muara sungai. Sampai di laut, batang sagu dari berbagai kebun warga kini diikat menjadi satu rangkaian. Sekarang saya berada di tengah Selat Bengkalis membawa ratusan tual sagu yang sebentar lagi akan dibawa ke tempat pengolahan sagu. Di samping lebih murah dibanding angkutan darat, jalur air memungkinkan tual sagu dikirim dalam jumlah yang lebih banyak. Dengan pongpong atau perahu kayu, ratusan batang sagu ini ditarik menuju muara sungai yang menjadi pintu masuk ke pabrik pengolahan. Ini karena kondisi airnya mulai surut, maka dari itu tual-tual ini harus diikat terlebih dahulu di dekat-dekat sini saja. Nanti kalau air sudah pasang baru lanjut dibawa. Alur produksi sagu di Pulau Bengkalis sangat bergantung terhadap air. Tanpa bantuan pasang surut air laut, mustahil rangkaian tual ini sampai ke tempat pengolahan. Saat surut seperti sekarang, perahu tidak mungkin melawan arus surut yang deras dengan beban berat di belakang. Nah ini nih, proses mulai mendorong tual-tualnya. Jadi perahunya diarahkan langsung ke tual. Karena dia sudah ditali jadi aman, nggak akan mencar kemana-mana. Dorong! Untuk sementara, rangkaian tual sagu sepanjang ratusan meter ini kembali bersandar di tepian pohon bakau sambil menunggu air laut pasang kembali. Nah ini dia, titik terakhir batang sagu dilarungkan. Sekarang di depan saya sudah ada tempat pengolahan sagu. Pohon sagu melindungi saripatinya dengan kulit yang cukup keras. Sementara mesin penggiling dirancang hanya untuk menghaluskan daging batang yang lebih empuk. Halo Ibu. Udah mau selesai nih Bu? Udah batang yang baru? Ada yang baru? Oh itu, oh cepet juga ya. Jadi ini adalah proses pertama sebelum sagu ini diolah. Jadi batangnya harus dikupas dulu kulitnya. Dan yang ngupas, Ibu namanya siapa Bu? Bu Nur. Dengan hanya mengandalkan tenaga manusia, proses pengupasan menjadi tahapan yang paling sulit dan lama. Sehingga titik ini menjadi tahapan paling sibuk dan melibatkan banyak pekerja. Batang sagu di sini semuanya memang dikupas secara manual. Nah setelah dikupas, disitulah proses dibagi-bagi kurang lebih mungkin jadi 4 atau 5 bagian. Bagian inti yang sudah dibelah seperti ini akan lebih mempermudah proses pemarutan. Ini proses pemarutannya seperti marut kelapa. Saya penasaran pengen nyobain. Kini, batang sagu berubah menjadi halus dan lunak. Hasil parutannya ini akan dicampur dengan air, lalu masuk ke kolam-kolam penyaringan yang ada di sebelah sana. Memang ada banyak sekali kolamnya, karena memang disaringnya juga berkali-kali. Gunungan ini adalah saripati yang sudah disaring dan diendapkan. Batang sagu kini sudah benar-benar berubah bentuk.
Namun, nama sagu tetap melekat meski wujudnya sudah menjadi tepung putih. Seolah menjadi pengingat pada prosesnya yang panjang dan rumit. Setelah batang sagu tumbuh bertahun-tahun kemudian dipanen dan melalui proses yang begitu panjang, akhirnya jadilah tepung sagu ini yang nantinya akan diproses lagi menjadi berbagai jenis makanan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Keseruan ini adalah salah satu keseharian warga di daerah Selat Baru. Mencari gundukan tanah, membuat lubang, lalu memompanya dengan kaki. Ada nggak, Bang? Belum ketemu. Belum ya? Dirogoh terus. Sekarang saya sudah berada di pinggir pantai Selat Baru Bengkalis dan sedang mencari udang yang memiliki bentuk yang unik, yaitu bisa hidup di darat dan juga di air. Seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Rama-rama, itulah binatang yang kami cari. Meski belum populer, lobster tanah ini banyak dicari karena bagi sebagian orang memiliki rasa yang lezat. Rama-rama banyak hidup di kawasan hutan bakau yang terkena pasang surut air laut. Nah, di sini nih pas banget ada dua lubang yang berdekatan. Ini tempat dia masuk dan juga keluar dari sini. Dia memang selalu bikin lubang ke bawah, tapi nyatu. Jadi di bawah nyatu. Makanya kita cara ngambilnya tuh bisa diinjak-injak. Gundukan ini terbentuk dari galian sarang yang diangkut ke permukaan. Ciri-ciri lubang yang ada rama-ramanya itu biasanya dia memang meninggalkan jejak dengan tumpukan lumpur yang masih basah. Jadi dia membentuk gunung seperti itu. Besar kecilnya diameter lubang dapat menentukan ukuran tubuh penghuninya. Dengan memompa lubangnya, rama-rama merasa terganggu dan terusir, sehingga akan keluar dari sisi lubang yang lain. Dapat, Ibu. Wah, akhirnya dapat juga. Ini dia rama-rama yang kita cari. Memiliki bentuk yang unik karena di bagian depan ini dia ada capit seperti kepiting dan bagian belakangnya dia punya buntut yang panjang seperti kalajengking. Panjang tubuh rama-rama dewasa bisa mencapai 5 hingga 30 cm, tergantung pada jenis kelaminnya. Tubuh rama-rama betina biasanya relatif lebih besar dan panjang dibanding rama-rama jantan. Wah! Dapat lagi satu. Wah, dia kuat juga ini cara nyapitnya. Tuh. Terik matahari dan udara panas khas pesisir akhirnya mengakhiri pencarian kami. Tidak jauh dari tempat pencarian, hasil tangkapan kini siap dimasak bersama-sama. Sebelum diolah, rama-ramanya harus dibersihkan dulu. Ada bagian-bagian yang harus dibuang. Nah, yang dibuang itu adalah bagian kepalanya dan juga kotoran yang ada di dalam badannya ini. Hampir sepertiga bagian tubuh rama-rama terdiri dari kotoran dan sebagian besar lainnya adalah cangkang. Api dan bumbu khas Melayu yang kaya rempah pun sudah disiapkan. Rama-rama ini akan diolah menjadi lemak cili api. Lemak itu artinya adalah santan, jadi santan yang pedas. Benar, Ibu? Daging rama-rama tidak sampai separuh bagian tubuhnya. Karenanya, bumbu menjadi sangat penting agar tetap kaya rasa. Salah satunya dengan mencampur santan yang melimpah.
Bungkus sederhana ini tidak lama lagi akan membuat rama-rama menjadi makanan sore yang lezat. Masak rama-ramanya ini sampai air santannya mendidih. Setelah hampir seharian bergelut di atas lumpur, rasa lapar semakin sulit ditahan. Terlebih lagi, aroma uap lemak cili api semakin kuat tercium di hidung. Tanpa basa-basi, tangan kami langsung merogoh ke dalam kuali. Enak itu bagian capitnya. Tuh, dagingnya banyak sekali. Ini mirip seperti capit kepiting memang. Coba kalau dari rasa. Apa? Tapi ini dagingnya misah-misah. Tuh kecil-kecil gini. Terasa banget manisnya ini. Rama-rama merupakan salah satu makrofauna khas dari ekosistem mangrove. Keberadaannya tidak hanya menambah kekayaan sumber nutrisi bagi manusia, namun menjadi penyeimbang lingkungan kawasan pesisir. Proses yang masih sangat sederhana ini saya kira memang menghasilkan belacan yang luar biasa.